Kita bisa berencana untuk menikahi siapa saja. Tapi kita tidak bisa rencanakan cinta kita untuk siapa. Menikah itu pilihan, mencintai itu takdir. Seperti apa penyelidikan kita kali ini? Ini dia, Di Balik Rahasia. Kali ini tuh aneh-aneh udah jemput itu tempatnya. Makin kesini kok Di makin mall random kek, banget. Apa kek gitu loh. Tadi katanya pakai baju warna apa dia? Merah. Merah ya? Ini ada cewek baju merah nih. Itu bukan? Coba aja deh. Nah, turun nak. Ayo nak. Cun, kalau cewek gue yang turun deh. Vivi bukan? Vivi? Oh iya, halo, aku Bacun. Ini udah ada teman-teman yang nungguin di mobil. Yaudah yuk. Halo. Aku Adama. Aku Oke. Fiona. Vivi, pertanyaan pertama adalah sebelum kita menuju ke pertanyaan kasus, pertanyaan pertamanya yaitu Kenapa janjiannya tepatnya di di sini? Kenapa sih? Karena biar deket aja dari rumah. Oh, pantes. Oke, Vi, sekarang lo ceritain deh apa yang jadi masalah lo ceritain ke tim Di Balik Rahasia. Nih, kita ini. Jadi gini, gue tuh ada rencana mau nikah. Ini selamat, kita kasih selamat. Ya, Bener kan? Rencana, Cun. itu cuma rencana, tapi Tapi udah seberapa jauh persiapannya? udah semuanya, udah pertemuan keluarga, terus udah sampai prawedding, udah sampai milih-milih souvenir sama undangan. Ya, tapi semenjak 3 bulan terakhir ini, kayak gue tuh kayak dapat SMS teror terus. Maksudnya kayak ngancem? Iya, ngancem kayak lu gak boleh sampai nikah sama Andre. Itu seberapa sering lo mendapatkan teror gitu? Sering banget, sampai 3 bulan terakhir ini tuh kayak terus aja dapat SMS teror itu. Lo balasin nggak tuh SMS? Lo balasin nggak sih? Lo balik teror gitu? Lo balik ancem gitu nggak? Enggak, tadinya gue tuh mau bilang sama Andre, tapi gimana, Andrenya juga kayak udah susah banget dihubungin sekarang tuh. Bilangnya aku mau pergi ke sini lah, ada meeting inilah, ada urusan inilah. Dan lagian kalau cuman sekedar SMS teror udah biasa kali. Mendingan ngapain lo ngubungin kita gitu buat nyari si Andre ini? Enggak, kebetulan Andrenya pun berubah. Gini. Lo curiganya Andre selingkuh pasti. Kalau gue sih curiganya tuh kayak dia tuh deket lagi sama mantan yang dulu. Siapa? Namanya Nancy. Ya udah, sekarang kita lebih baik mencari tahu lebih jelasnya sebenarnya ini ada apa. Betul. Tujuan pertama kita kemana nih? Gimana kalau kita pergi ke salon aja? Ke salon ngapain? Orang kita lagi penyelidikan, lo mau ke salon Enggak, gimana jadi sih? kebetulan Nancy tuh sering datang ke tempat salon yang sering gue datengin juga. Satu salon, tapi Iya, berarti tapi- lo kenal dong sama Nancy. Ya, tapi nah dengan anehnya tuh gue sama Nancy tuh nggak pernah ketemu. Oke, sekarang kalau memang tujuan lo ke salon, daerah salonnya tuh daerah mana? Salonnya tuh yang sering gue datengin daerah Kebayoran. Oke, kita akan bantu telusuri seperti apa masalahnya dan langsung aja kita lakukan penyelidikan di hari pertama ini menuju ke salon. Sesampainya di sana, Bacun dan Fiona turun untuk mencari informasi di salon tersebut tentang Nancy. Dan gue dan Vivi pun menunggu di dalam mobil. Gue pura-pura nanya sama mbaknya, Mbak saya mau dipegang sama langganannya Vivi dong, soalnya saya tahu salon ini dari Vivi dan katanya yang terapis yang suka megang Vivi itu bagus banget. Ya udah dipanggilin lah. Sini Mas, ya udah. Mbak cantik banget sih. Iya, aku dapet info dari Nancy, katanya kalau dipegang sama Mas itu enak banget digital. Nancy. Oh, kenal Nancy? Iya, kita tuh teman lamanya Nancy. Oh iya, udah berapa lama kenal sama Nancy? Udah lama banget. Oh, Ini teman aku. halo. Terus ini sih kita udah kehilangan kontaknya Nancy udah hampir Lama banget. 2 bulanan ini ya. Nancy sering kesini nggak? Terakhir kesini kapan? Dulu saya sering, cuman udah sebulan kesini dia nggak pernah kesini, Mbak. Wah, terus berarti kita nyari Nancy kemana lagi? Ya bingung, gue juga nggak tahu deh. Kirain dia masih suka kesini. Tapi Nancy kalau datang ke sini sering sama siapa? Sendiri atau sama cowoknya? Nah, itu dia Mbak. Gue juga bingung sama Nancy ini. Cowoknya yang mana gitu. Soalnya kalau kesini ganti-ganti dulu cowoknya, Mbak. Gue ngobrol-ngobrol tuh sama terapisnya, gue korek-korek cerita tentang Nancy. Sampai akhirnya dia bilang Nancy itu suka datang ke salon sama cowok-cowok. Cowoknya suka ganti-ganti. Oh iya, gini. Yang aku tahu sih dia paling dekat banget yang namanya Andre itu. Oh ya, si Nancy kan tadi dibilang katanya sering kesini nih ke salon. Biasa kalau udah jadi salon langganan sama kakaknya juga pasti suka kepo-kepo lah, suka rupi-rupi gitu. Ayo dong, apa kasih tahu nih? Biasanya dia suka ngapain? Apa kegiatan sehari-harinya?
yang sering dia cerita yang namanya Andre itu. Dia cerita sama saya mau nikah. Dan akhirnya kita dapat informasi juga nih. Informasi yang tentunya sangat mengagetkan, informasi yang bikin kaget kita semuanya, apalagi bikin kaget si Vivi. Katanya dia minta kalau capsternya itu untuk menjadi hairstylist dia untuk nikahan nanti. Nikah sama siapa? Kurang tahu Mbak, soalnya cowoknya leader satu, tajir lagi Mbak. Ini pertanyaannya, Nancy ini nikah sama siapa? Sementara kita semuanya mencurigai bahwa Nancy ini ada hubungan lagi sama Andre. Nah dari situ udah dapat informasi, kita langsung balik ke mobil. Ini baju Noviona nih. Hai. Gimana? Gimana katanya? Kita nggak dapat informasi apapun. Di mana ada Nancy? Iya, Selama tadi kalian nggak dapat informasi apa-apa? Dapat informasi sih, cuman kita nggak dapat informasi di mana keberadaannya doang. Nah, Dan kita dapat informasi terpenting, katanya Nancy udah mau nikah. Aku tersesat menuju hatimu. kita ceritain apa yang kita dapat informasinya di dalam salon. Si Vivi juga udah mulai kaget banget, udah mulai shock juga sementara dirinya akan mempersiapkan pernikahan sama si Andre. Tapi kenyataannya bahwa Nancy di sini juga mau mempersiapkan wedding. Oh, jadi sekarang intinya Nancy itu mau nikah sama Andre gitu. itu dia maksudnya. Ya nggak mungkin juga. Terus gimana? Ya nggak mungkin juga Andre ngebohongin lo gitu. Jelas-jelas keluarga udah saling kenal. Itu tuh bukan hal kecil loh, itu hal besar. Kita mah nggak mau nambahin bumbu apa-apa ya, cuman gue berusaha menenangkan. Terus kita tanya lagi sama si Vivi. Kita kan nggak dapat alamat rumahnya si Nancy, si terapisnya juga nggak tahu. Lo punya informasi nggak? Ya udah sekarang kita mau kemana dong? Gue bingung. Kalau kita berdebat terus nggak akan ada habisnya. Ya udah sekarang gue mau telepon temen gue, kita nanyain kosannya Nancy di mana. Dia telepon temennya. Ternyata temen itu tahu di mana kos-kosannya Nancy. Dapat. Aduh, kenapa nggak dari tadi juga sih? Ngapain kita ke salon coba? Udah minta di SMS-in belum? Udah. Nah, sampai akhirnya klien kita si Vivi ini mendapatkan informasi dari temannya tentang alamat kosannya si Nancy. Di kosannya Nancy, kita turun rame-rame, bawa kamera semua segala macem. Kita ketok-ketok itu kosannya, keluar ibu-ibu. Ternyata itu ibu kosnya. Bu, kita mau ketemu sama Nancy, ada nggak? Kalian siapanya ya? Oh, ini kita teman-temannya. Teman-temannya. Nancy, Bu. Saya bingung ya, tiap hari si Nancy itu banyak yang nanyain dan ganti-ganti orang. Kalau boleh tahu ada urusan apa gitu? Karena memang udah lama nggak ketemu nih, Bu. Jadi pengen ketemu sama Nancy, udah kangen aja gitu. Bukan, dari kemarin itu orang banyak yang nanyain dan masalahnya Nancy sudah nggak di sini.